Fatubu ila bari'ikum, tobatlah kalian kepada pencipta kalian. Bagaimana cara bertobatnya? Faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Ini salah satu keistimewaan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ini salah satu keistimewaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu jamaah sekalian, dia berat, syariatnya berat sekali. Kalau baju mereka kena najis, tidak cukup hanya dengan dicuci, harus dipotong dia. Kain yang kena najis itu harus dipotong. Tidak cukup hanya dengan air. Kalau kita kan kasih air sedikit, jemur, sudah suci gitu. Ini Allah berikan kemudahan syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdosa sebesar apapun dosa kita, tinggal angkat tangan, Allahumma gfirli atubu ilaik. Ya Allah, ampuni saya memohon ampunan kepadamu. Sudah, Allah ampuni. Semudah itu. Tapi dulu Bani Israel ujiannya luar biasa. Allah akan ampuni kalian dari dosa besar kalian tersebut, dan itu adalah dosa terbesar, berbuat syirik kepada Allah. Tapi caranya adalah faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Maksudnya bagaimana bunuh diri kalian ini? Pegang pisau kemudian bunuh diri begitu? Bukan itu maksudnya. Jadi mereka yang orang-orang yang menyembah al-ijl, yang menyembah patung anak lembu itu, semuanya disuruh asah pisau. Kemudian mereka dikumpulkan di satu lembah di malam yang gelap. Kemudian disuruh mereka saling berperang satu sama lain. Mereka tidak tahu mereka tusuk bapaknya atau anaknya atau saudaranya. Yang mati-mati, yang hidup-hidup, yang selamat-selamat. Itu cara mereka bertobat dulu. Di antara mereka ada yang mau melakukan itu, siap melakukan itu. Ini bukti kejujuran iman mereka. Ya. Di mana bentuk nikmat Allah di sini? Sekalipun mereka harus saling bunuh-bunuhan demi bisa bertobat, di mana bentuk nikmat Allah di sini? Diampuni. Allah ampuni mereka. Yang selamat, yang hidup, Allah ampuni dosanya. Allah berikan tambahan umur, kesempatan untuk beramal soleh. Yang mati syahid, masuk surga. Maka diriwayatkan dalam Israiliyat, Nabi Musa setelah kejadian tersebut, ya, sedih Nabi Musa karena banyak Bani Israel yang meninggal karena pertobatan tersebut. Sedih Nabi Musa. Maka Allah menurunkan wahyu, "Hai Musa, kenapa kamu sedih? Yang meninggal mati syahid masuk surga, yang hidup selamat saya ampuni." Itu kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya hilanglah kesedihannya Nabi Musa alaihissalam. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kalian bertobat itu lebih baik buat kalian di sisi pencipta kalian, sehingga kalian akan diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Berat syukur syariat. Cara minta ampun seperti itu tidak ada dalam syariat kita, jamaah sekalian. Berat. Ini keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini makna dari firman Allah. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesusahan. Makanya Allah berikan kita syariat yang mudah. Jadi kalau ada yang bilang, tidak usah kita hadiri pengajian, nanti semakin banyak tahu kita semakin susah hidup kita, sekedip-sekedip, haram. Kalau ada yang mengatakan ini,
ini jahil. Ya. Justru kalau kita berilmu tentang Islam, semakin tahu kita akan kemudahan syariat Islam. Allah tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk menjadikan kita susah. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini wahai Muhammad kepadamu. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuatmu susah. Ini prinsip ini jemaah. Allah sudah menegaskan seperti itu. Bukan untuk buat kita susah, berarti untuk buat kita mudah. Ini prinsip. Al-Quran turun untuk memudahkan hidup kita. Maka siapa yang jauh dari Al-Quran susah hidupnya pasti. Siapa yang dekat hidupnya dengan Al-Quran, dia baca, dia pelajari, maka mudah hidupnya. Pasti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tsumma ahyainakum ba'da mautikum la'allakum tashkurun. Tashkurun Allah ala in'amihi 'alaikum bidzalik. Kemudian di ayat yang ke-55 Allah mengabarkan wa idh qultum ya Musa. Setelah Allah memberikan nikmat demi nikmat kepada Bani Israel, lihat apa kata Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. La haula wala quwwata illa billah. Musa, kami tidak akan mau beriman kepada engkau sampai kami lihat Tuhanmu itu batang hidungnya. Coba. Kurang apa lagi bukti yang Allah berikan kepada Bani Israel ini? Tidak mau dia mengikuti apa kata Nabi Musa. Syaratnya, maharnya, mau kami ikut engkau wahai Musa, tapi coba perlihatkan dulu Tuhanmu itu. La ilaha illallah. Murka seketika Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menurunkan adab seketika itu pula. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Langsung datang api dari langit, disambar mereka. Disambar. Disebutkan dalam riwayat, Allah tidak sambar mereka sekaligus. Mereka disambar api dari langit, petir dari langit satu persatu. Makanya dalam ayat ini disebutkan wa antum tanzurun. Kalian lihat teman kalian itu disambar petir, hangus. Disambar petir satu, hangus. Sampai gilirannya dia, hangus. Dilihat. Tapi Allah berikan nikmat kepada mereka di sini. Apa bentuk nikmatnya? Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Orang-orang yang disambar petir itu dihidupkan lagi oleh Allah. Allahu Akbar. Dihidupkan satu persatu. Satu persatu dihidupkan. Kemudian mereka lihat teman mereka dihidupkan. Kalau tadi kan dilihat teman mereka diazab, disambar petir ya, satu persatu. Sekarang sebaliknya, mereka melihat teman-teman mereka yang tadi hangus itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Allah berikan mereka nikmat berupa kesempatan kedua. Gara-gara ucapan kalian itu, ucapan kalian yang tidak senonoh, atau ucapan kalian yang sangat menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian disambar. Tapi ternyata Allah masih berikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Allah hidupkan mereka. Dikasih lihat lagi mukjizat yang luar biasa. Turun api petir yang menyambar dari langit. Kemudian mereka lihat mukjizat yang luar biasa. Mereka dihidupkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Untuk diberikan kesempatan bertaubat dan beramal saleh. Kurang apa coba nikmat ini untuk mereka Bani Israel? Sahabat Nabi Muhammad SAW aja tidak pernah mengalami yang demikian.
Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Termasuk di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi setelah Bani Israel ini diselamatkan dari Fir'aun, mereka mencari tempat tinggal. Dalam ayat yang lain disebutkan mereka diperintahkan untuk mencari al-ardhal muqaddasah, negeri yang disucikan, negeri yang diberkahi oleh Allah, yaitu bumi Palestina itu. Palestina. Disuruh mereka menuju Palestina. Allah sudah siapkan tempat tinggal di situ, dengan buah-buahannya, dengan semua kebutuhan mereka. Tapi mereka tidak mau. Tidak mau mereka. Karena memang dasar mereka ini apa bahasa di sini ya, kalau bahasa orang di sana itu cengkal, pagah, apa kalau di sini? Iya. Lebihan dari itu sudah pokoknya. Itu memang wataknya Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Disuruh masuk Palestina, mereka tidak mau. Ya. Sekarang mereka menjajah Palestina. Padahal mereka dulu disuruh masuk, mereka tidak mau. La ilaha illallah. Karena mereka tidak mau, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Mereka keliling ke sana kemari, pindah-pindah, tidak bisa ketemu yang namanya Palestina. Itu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menemukan tempat tinggal yang permanen selama 40 tahun. Tapi di tengah-tengah mereka dihukum oleh Allah, Allah justru turunkan nikmatnya buat mereka. Allah turunkan kasih sayangnya buat mereka. Kasihan Allah sama Bani Israel. Allah berikan nikmat apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Jadi selama mereka tersesat di padang Tih untuk mencari Palestina selama 40 tahun itu, mereka tidak pernah kepanasan jemaah sekalian. Kalau di siang hari mereka tidak pernah kepanasan. Kenapa? Karena Allah selalu naungi mereka dengan ghamam. Ghamam itu adalah jenis awan putih, ya. Dia tidak panas karena dia menghalangi cahaya matahari langsung. Tapi tidak juga gelap karena dia putih. Itu ghamam. Apa bahasa sini? Bulam. Bulam? Tidak, kalau bulam itu hitam kan dia. Ini awan putih. Jadi ke timur mereka berjalan, awan putih itu ikut ke timur menaungi mereka. Ke barat mereka berjalan, awan putih itu ikut ke barat. Kemana-mana mereka berjalan ikut di awan itu. Allahu Akbar. Bukan cuma itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka tersesat di padang Tih. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan untuk mereka dua makanan, bukan sembarang makanan jamaah. Makanan dari langit, manna dan salwa. Setiap hari, turun pagi hari, turun sore hari, di depan kemah mereka turun makanan dari langit. Luar biasa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Semua nikmat ini Allah ceritakan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad kabarkan kepada Yahudi yang ada di Madinah. Supaya apa? Supaya mereka mau bersyukur akan nikmat Allah. Cara mereka bersyukur bagaimana? Beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ini semua ayat yang kita ceritakan tadi, ayat yang bercerita tentang nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel. Sekaligus pelajaran buat kita jamaah, yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, ada ciri-ciri dia seperti Yahudi Bani Israel.
Sudah jelas-jelas di depan mata dia dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang terbesar bagi kita saat ini adalah nikmat Islam. Kita dijadikan orang Islam. Kemudian nikmat kita dijadikan mengenal sunnah. Termasuk nikmat kita bisa berkumpul saat ini. Ini nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang Allah berikan nikmat ini. Buktinya, mana lebih banyak, antum yang ada di sini atau orang-orang yang ada di luar? Orang-orang yang di luar yang lebih banyak. Mereka tidak dipilih oleh Allah, tidak diberikan nikmat majelis ilmu, antum diberikan nikmat majelis ilmu. Maka maharnya nikmat ini harus disyukuri. Harus disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Dan terus kita menuntut ilmu jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana.